LSP UNJ untuk beberapa keahlian. Jadi kita nanti akan membuat skema sertifikasi kelulusan prodi RKK ini paling tidak ada 2 sertifikasi. Pertama adalah pengkaji teknis proteksi kebakaran. Jadi Anda memperoleh sertifikasi itu. Kemudian yang kedua adalah ahli K3. Terutama di ahli K3, risk register. Jadi Anda nyusun risiko dari mulai identifikasi bahaya dan seterusnya. Itu menjadi kemampuan yang wajib harus dikuasai. Oke, saya langsung aja. Bentar ya. Oke, bagian pertama dari HIRAC ya, HIRAC ya, Hazard Identification ya. Di identifikasi bahaya kita lihat kalau di dalam manajemen risiko, jadi risk management itu secara keseluruhan ya, kita bagi dalam 3 fase. Identifikasi bahaya, hazard identification, kemudian penilaian risiko atau risk assessment, kemudian pengendalian risiko atau risk control. Ya. Jadi 3 fase itu. Nah, kita bicara di bagian awal ini beserta tools-nya atau alat yang ada. Saya kalau nggak salah juga sudah men-share materi tentang JSA, Job Safety Analysis, serta Poultry Analysis ya, yang biasa dipakai. Yang mudah biasanya JSA, Job Safety Analysis ya. Nah, di dalam risiko kita mengenal unsafe action atau unsafe condition yang biasanya tidak berada di permukaan. Jadi fenomena gunung es ada di bawah permukaan, kita nggak menyadari, kita tidak tahu. Yang ada di permukaan itu kulitnya saja sebenarnya. Jadi ada kecelakaan, ada lost time injuries, ada medical treatment atau perawatan medis, gitu ya. Ada first aid case, jadi pertolongan pertama, begitu ya. Jadi yang di bawah ini sebenarnya yang menjadi problem, unsafe action dan unsafe condition, gitu ya. Sama kayak di bidang fire safety itu, kebakaran itu hanya puncak gunung es saja. Fenomena di bawahnya ini sebenarnya yang paling besar, yang paling harus kita perhatikan. Misalnya lack of maintenance, jadi kekurangan perawatan, tidak ada emergency response plan, jadi tidak ada perencanaan tanggap darurat, ya. Kemudian kabel-kabel yang berbahaya yang menyebabkan short circuit ya, dan lain sebagainya. Jadi ini unsafe action, unsafe act maupun unsafe condition ya. Kalau masih short circuit itu near miss, sesuatu yang hampir menimbulkan insiden. Kemudian ketika kebakar ini insiden. Tapi mungkin tidak terlalu masalah karena masih insiden, kecelakaan kecil ya, yang tidak menimbulkan korban. Tapi ketika sudah kebakaran, sudah menyebabkan accident. Ya. Ini kita kita coba review beberapa hal ya. Nah, unsafe act maupun unsafe condition itu berkaitan dengan situasi di mana kita sebenarnya perlu observasi diri kita ya, self assessment. Jadi perlu penilaian diri kita ya, perlu semacam audit dan monitoring gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya. Jadi di sini ini
hazard identification. Oke. Nah, secara terminologi, identifikasi bahaya ini merupakan satu kajian ya kualitatif untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu peralatan, proses, lingkungan kerja, material, ataupun kegiatan kerja. Jadi identifikasi bahaya ini merupakan langkah awal dari langkah-langkah pencegahan kecelakaan yang disebabkan karena tindakan tidak aman atau unsafe act maupun kondisi tidak aman atau unsafe condition. Nah, identifikasi bahaya ini nanti akan menentukan prioritas dalam penanganan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Karena ini merupakan bagian dari risk assessment atau risk management proses secara keseluruhan. Jadi fase awal tadi itu. Nah, kita tahu di dalam bahaya itu ada beberapa pembagian ya. Ada yang disebut dengan bahaya kimiawi, bahaya fisis, bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya biologi, bahaya statis ya. Alvin, coba kamu sebutkan bahaya fisik itu apa misalnya? Alvin Hidayat. Fisik. Mekanis itu. Fisik itu kaitannya misalnya dengan suhu, kelembapan, suara. Radiasi bisa kimiawi. Fisik itu misalnya ada suara berisik, bising, Anda tidak pakai earplug, ya, gendang telinga Anda pecah atau rusak pendengaran, itu fisik ya. Kemudian suhu yang panas, Anda tidak pakai pengaman, Anda jadi petugas damkar, jadi terkelupas kulit Anda, terbakar karena fisik. Ya, radiasi bisa juga kimiawi, bisa juga fisik. Ya. Anissa, coba, kalau kimiawi gimana misalnya? Pernah praktikum kimia kan? Misalnya kulitnya tertumpah bahan kimia, Pak. Apa bahan kimia iritasi. yang kamu ketahui berbahaya misalnya? Misalnya, kamu waktu praktikum kimia udah pernah kan? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Misalnya alkohol dengan konsentrasi tinggi, Pak. Menyebabkan apa itu? Bisa menyebabkan kulit iritasi, Pak. Bukan hanya iritasi, itu terluka, itu bolong itu kalau konsentrasi tinggi itu. Kalau kamu celupkan teteskan di kertas itu langsung terbakar itu kertasnya itu langsung lepuh itu. Jadi kulitnya bukan iritasi lagi itu udah rusak itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita lihat ya. Ada listrik, mekanis, kimiawi, psikologi. Psikologi itu juga merupakan satu bahaya. Jadi stres, beban kerja, ya. Siapa yang stres sekarang? Nggak ada yang stres ya ini ya? Tidak ada, Pak. Sehat semua ya? Oke. Jadi kimiawi tadi disampaikan oleh Anissa, ada iritasi, ada polusi, ada toksit itu keracunan gitu ya. Dan ada fire gitu ya. Kemudian yang listrik itu bisa jadi kebakaran juga, fire, kemudian electric shock maupun short circuit atau arus pendek. Mekanis itu misalnya alat angkut, bejana tekan, mesin, jadi kejatuhan tadi itu misalnya.
Jatuhan itu merupakan bahaya mekanis itu ya. Biologis itu misalnya virus corona ini merupakan bahaya biologis gitu ya. Ini ada apa namanya? Ada penjelasan ya. Kalau di dalam standar NFPA itu kita bisa lihat. Jadi kita harus ketahui beberapa aspek penting ya di dalam beberapa materi atau penjelasan-penjelasan ini. NFPA itu mengklasifikasikan bahan kimia itu dalam 3 aspek ya. Health hazard, jadi bahaya terhadap kesehatan, kemudian flammability atau sifat mudah menyala, kemudian sifat reaktifnya atau reactivity. Nah, mereka memberikan indeks dari angka 0 sampai 4 untuk setiap klasifikasi bahaya di atas. Jadi kalau 0 berarti tidak ada bahaya, 4 berarti sangat berbahaya. Gitu. Bentar saya apa namanya? Oke, ini bahaya mekanik gitu ya. Bahaya listrik ya. Anda bisa baca ya. Ada bahaya statik ya. Jadi misalnya Anda tiba-tiba terpleset karena lantai licin. Jadi lantainya yang dipasang itu keramiknya itu tidak pas. Mestinya keramiknya harus agak kasar begitu, keramiknya licin. Jadi itu bahaya statik gitu ya. Di kondisi lingkungannya. Ini tadi yang saya tanyakan ke Alvin ya. Jadi gaya fisik itu bising, temperatur, ya, tekanan udara, ya, kelembapan, gitu ya, getaran, gitu ya. Oke, sumber bahaya itu bisa manusia, pelaksana pekerjaannya, kemudian peralatan yang digunakan, prosedurnya, lingkungan kerjanya, maupun energi yang terlibat. Ini kita lihat, misalnya sumber bahaya dari manusia yang biasanya dilakukan dalam bekerja, sikapnya sembrono, tidak serius, disiplin, canda, gitu ya. Saya tanya, waktu di lab itu kan sering ya, Anda nggak sengaja canda sama teman-teman kamu ya, kalau di lab kimia gitu. Padahal berbahaya gitu ya. Bener nggak? Farhan kamu praktikum nggak kimia? Praktikum, Pak. Praktikum. Jadi tempatnya sempit, Anda bercanda, ini juga menimbulkan resiko ya. Iya, Pak. Kemudian tidak terampil, pengetahuan yang tidak cukup, kondisi fisik yang tidak mencukupi gitu ya. Jadi sebelum praktikum Anda begadang gitu ya. Pada saat praktikum Anda melakukan beberapa tindakan ceroboh atau tindakan yang salah. Gitu ya. Para pekerja pabrik itu ada yang mungkin jadi gojek juga gitu ya, di luar jam kerja pabriknya. Waktu kerja di pabrik dia ngantuk gitu ya. Jadi dia kelelahan gitu ya.
Ini ada peralatan ya, bisa jadi peralatan itu tidak cocok, tidak memadai atau rusak, tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan teknis dan seterusnya. Prosedur ya, juga merupakan salah satu sumber baik, karena bisa jadi prosedurnya tidak ada standar atau tidak direview prosedur yang dipakai. Nah, bisa juga sumber bahaya karena lingkungan, baik lingkungan yang sifatnya fisik maupun lingkungan non-fisik. Non-fisik itu misalnya suasana kerja organisasi yang tidak baik, manajemen kurang berfungsi, sosial budaya, kurangnya kesadaran keselamatan itu non-fisik ya. Jadi Anda di dalam lingkungan yang tidak kondusif gitu ya. Maunya kasak kusuk aja, gosip, ya nggak ada iklim kerja yang sehat gitu. Itu lingkungan yang non fisik ya. Kalau fisik ya Anda bisa lihat dan bisa rasakan bising, gelap, licin, kemudian berantakan atau semeraut sehingga cenderung membahayakan keselamatan diri kita, misalnya peralatan itu berserakan yang menimbulkan mungkin orang tersandung atau apa gitu. Kemudian kertas-kertas ya, ada kompor dekat itu ya, jadi akan menimbulkan risiko terjadinya kebakaran gitu misalnya ya. Bisa juga bahaya itu merupakan satu sumbernya itu karena energi ya, jadi energi listrik, energi kimia, energi kinetik ya, panas ya. Nah, identifikasi bahaya bisa dilakukan dengan pola-pola yang tradisional ya. Tradisional itu biasanya nunggu ada kecelakaan, nunggu ada kejadian, baru dilakukan pengecekan, oh bahayanya ini ya gitu ya. Bisa juga lebih meningkat lagi, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi tidak perlu mengalami kecelakaan, tapi belajar dari pengalaman orang lain yang celaka. Jadi kita belajar dari orang lain itu juga bagian dari teknik identifikasi. Jadi makanya kalau di dalam kejadian kecelakaan itu harus dilaporkan, dan laporan itu menyebutkan kenapa, penyebabnya apa. Itu penting supaya menjadi lesson learned, jadi pelajaran bagi yang lain, supaya tidak terulang lagi. Jadi makanya dalam laporan kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pekerja di industri, pekerjaan di proyek, itu selalu mencantumkan penyebab kecelakaannya itu apa. Itu bisa belajar dari kesalahan. Kemudian teknik yang lain bisa melakukan prediksi bahaya sebelum ada kejadian. Jadi ini yang sifatnya prediktif ya. Ini yang lebih baik sebenarnya ya, yang ketiga ini. Nah, kalau yang tradisional ini sifatnya pasif, kerugian terjadi baru dilakukan penyelidikan, mencari faktor penyebabnya. Ya. Kan kamu sering tahu dari media massa ada kecelakaan lalu lintas, baik itu penerbangan atau kecelakaan laut atau kecelakaan moda darat, gitu. Itu dicari faktor penyebabnya. Ini merupakan teknik tradisional di dalam identifikasi bahaya. Jadi menunggu kejadian baru kemudian dilakukan pencarian faktor penyebabnya. Nah, belajar dari pengalaman orang lain ada kelemahannya, seringkali tidak efektif karena tidak semua kejadian atau kondisi ada referensinya. Nah,
di aspek yang lain, meskipun menimpa orang lain, bukan menimpa kita, tapi tetap kan, ini sesuatu yang dilakukan setelah terjadi kecelakaan. Meskipun itu menimpa orang lain. Yang orang lain itu bisa jadi bukan orang lain juga bagi kita, tapi bisa jadi keluarga kita, atau teman kita, dan seterusnya. Nah, yang paling bagus ya, tindakan proaktif ya. Sifatnya proaktif, lebih murah, sifatnya lebih terencana dan terarah menuju satu continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Jadi kalau kita gambarkan di dalam siklus reactive approach to incident, gitu ya. Jadi positif ID-nya itu upaya untuk mengurangi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, dilakukan investigasi. Ya. Ada lesson learn yang bisa dipelajari, kemudian ada rekomendasi untuk supaya kecelakaan atau kejadian tersebut tidak terulang lagi, kira-kira demikian. Siklusnya seperti ini. Kalau yang proaktif ya, jadi kita lihat insidennya ini digambarkan dengan bola yang lebih besar, karena kalau reaktif ini kerugiannya lebih besar, karena reaktif ya, tidak terencana sebelumnya. Nah, kalau proaktif untuk melakukan tindakan mengurangi insiden, kalaupun terjadi insiden, itu relatif bisa dikendalikan. Sudah sudah bisa diprediksi lah kira-kira begitu, dan bisa dilokalisir beberapa kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini ya, identifikasi bahaya ini merupakan satu program terencana. Jadi bisa dibayangkan kalau programnya tidak terencana, untuk mencapai titik yang dituju ini, belok seperti ini, bisa jadi tidak sampai begitu ya. Nah, kita tahu teknik-teknik yang bisa digunakan banyak sekali, ada checklist, what if, fault tree analysis, HAZOP, job safety analysis termasuk, dan lain-lain. Banyak sekali. Checklist ini sesuatu yang paling gampang dilakukan ya. Jadi membuat daftar periksa ya. Ini bahaya atau tidak, ya atau tidak, dikasih tanda ya. Nah, kelebihannya ini mudah dilakukan ya. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang Anda tentu tidak terlalu susah untuk ini. Nah, kekurangannya tentu karena ini hanya daftar saja, hasil identifikasinya tidak terlalu mendalam gitu. Jadi tidak terlalu mendalam. Nah, kemudian fault tree analysis, ini analisis yang lebih lumayan kokoh gitu ya. Jadi analisis pohon kegagalan, ini namanya fault tree ya. Ini ada materi khusus kemarin itu, silahkan dipelajari. Jadi ini lebih sistematis dan memang agak ekstra ketika membuat fault tree analysis ini. Pohon kegagalan, analisis pohon kegagalan. Jadi kita bisa melihat ya. Jadi ada target ya.
membuat kejadian event yang tidak diinginkan sebagai kejadian puncak atau top event. Kemudian dari top event itu diuraikan apa saja yang dapat menunjukkan itu terjadi. Oke. Bila diperlukan semua kondisi ada baru dapat terjadi, maka digunakan pintu dan AND gate. Tetapi bila salah satu bisa terjadi, maka digunakan pintu atau OR gate. Ya. Jadi misalnya mesin mati karena manas air gitu ya, manas air mati ya, karena ada ledakan gas bisa terjadi ya, bisa juga karena yang lain ya, jadi OR gitu ya. Sedangkan kalau ledakan gas itu dua-duanya ada kebocoran, ada sumber penyalaan gitu ya, ignition source ya, jadi N ya. Jadi seterusnya sampai ke bawah, kemudian aspek-aspek yang lain juga. Ini misalnya mesin mobil mati. Mesin mobil mati bisa karena suplai bahan bakar, atau tidak ada pengapian, atau suplai udara, karena nggak ada oksigen. Ya. Nah, suplai bahan bakar itu habis atau terganggu karena saluran buntu, pompa bahan bakar rusak, dan karburator. Jadi N fungsinya. Jadi tiga-tiganya menyebabkan suplai bahan bakar terganggu. Jadi kalau salah satu masih suplai bahan bakar masih berjalan, kira-kira demikian. Ya. Oke. Ini what if analysis, ini Anda baca, jarang saya pakai di dalam perkuliahan. Biasanya saya menggunakan CSA, fault tree analysis, ataupun checklist atau daftar periksa. Ini sekedar Anda tahu ya. Ini seandainya what if itu dikombinasi dengan checklist ya. Jadi kita bisa membuat kolom-kolom yang diperlukan. Kolom atas ini merupakan kolom informasi. Apa what if checklist review apa ini? Proses dan lokasinya di mana? Tanggal berapa? Apa yang diperiksa ini? Jadi ini merupakan satu informasi baku. Kemudian kita membuat kolom-kolom di sini. Ya, kolom bagaimana jika konsekuensinya atau akibat, kemudian safeguard atau existing protection-nya, ya, rekomendasi pelaksana dan statusnya. Jadi kita bisa menambahkan kolom-kolom ini sesuai dengan keperluan kita. Biasanya kolom bakunya seperti ini. Ya. Ini kita lihat what if analysis worksheet itu ada yang lebih simpel kolomnya. Safety level, kemudian skenario dan komen. Gitu ya. Ini juga biasanya dipakai di project preliminary hazard analysis. Ini bisa Anda baca. Biasanya dipakai di dalam awal merancang atau mendesain satu project gitu ya, untuk mengantisipasi dan mengurangi bahaya yang timbul pada tahap-tahap berikutnya di project itu. Ini beberapa guidance di dalam penggunaan PHA, preliminary hazard analysis. Ya. Oke. Kalau HAZOP ini biasanya di industri yang sifatnya operasi ya, industri kimia gitu ya. Jadi ada proses ya, ada unit proses di situ. Ya. Namanya HAZOP ya.
Ini salah satu contoh, misalnya ini dari Caltech Pasifik Indonesia ya. Parameternya adalah tekanan ini ya. Ini ada beberapa penjelasan di awal ini Anda bisa baca ya. Terus ada juga teknik namanya Failure Mode and Effect Analysis FMEA. Ini mentabulasikan jenis kegagalan dari peralatan-peralatan lain termasuk dampaknya terhadap sistem atau instalasi. Nah, ini yang banyak dipakai dan luas biasanya digunakan ya oleh kalangan di kampus maupun di project gitu ya, job safety analysis ya. Ini salah satu contoh ya. Nanti ada penjelasan secara khusus CSA ini ya. Jadi intinya nanti membagi di dalam sub-sub pekerjaan. Kemudian mengidentifikasi potensial hazardnya. Dari potensial hazard itu kemudian dicari recommended action-nya apa. Jadi tindakan yang dianjurkan untuk dihindari atau dilakukan apa dari bahaya itu. Ini hazard boxitnya tadi ya. Oke, saya coba share yang ini ya. Nah, ini bagian yang memang harus Anda kuasai ya. Ini definisi tujuan, ini Anda bisa baca ya. Kemudian beberapa detail penilaian bahaya di tempat kerja secara teknis ya. Anda bisa lakukan dengan melibatkan dokumentasi dan pencatatan penilaian aktivitas di tempat kerja dan seterusnya ya. Oke. Ini pengertian dari CSA. Ya. Ini pelaksanaan CSA di organisasi di perusahaan itu siapa? Biasanya personil K3, manajer di lokasi dibuatnya CSA. Jadi harus terlibat ini. Operator, teknisi, personil maintenance, konsultan K3 ya. Nah, mereka terlibat di dalam aktivitas penyusunan CSK yang langkah-langkahnya adalah di bawah ini. Jadi menentukan aktivitas atau pekerjaan, tasnya atau apa, tugasnya itu apa. Kemudian menentukan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Jadi dirinci langkah-langkahnya dari pekerjaan itu. Jadi sub-sub pekerjaannya itu apa. Kemudian mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Ya. Ketika mengidentifikasi bahaya, kemudian menentukan langkah-langkah, 6 personil ini paling tidak terlibat. Gitu ya. Jadi tidak harus semuanya sih. Mana yang relevan ada di tempat tersebut misalnya. Ya. Jadi menentukan bahaya itu ya kita harus melibatkan operator karena mereka yang bekerja. Misalnya Anda sebagai konsultan ya, tanpa menentukan bahaya, tanpa melibatkan operator nanti tidak valid. Karena operator itu yang melaksanakan tugas di lapangan, yang tahu. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan cedera atau injuri yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Ya. Jadi misalnya bahayanya apa. Baru kemudian mengidentifikasi cara mengeliminasi atau mengendalikan bahaya tersebut. Jadi prosesnya ini proses yang sifatnya kualitatif dengan melibatkan paling tidak ini ya 6 pihak. Mungkin kalau misalnya
tidak ada personil K3, ya, adanya konsultan K3 karena dia mungkin belum menerapkan HSE secara bagus, ya mungkin Anda bisa wawancara ke manajer, operatornya, atau teknisi yang mendesain peralatan itu. Kemudian personil maintenance itu juga harus ditanya gitu. Nah, ini menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan CSA. Ini contoh-contoh ya. Misalnya bekerja di ketinggian, pengangkatan angkut-angkut, mendorong, menarik, dan seterusnya ya. Nah, ini juga data-data yang biasanya diperlukan dalam menyusun CSA. Jadi riwayat cedera atau penyakit, laporan insiden, data statistik ya, notulen rapat, laporan inspeksi, atau CSA sebelumnya itu juga bisa dipakai. Ya. Oke. Ini langkah berikutnya, yang langkah kedua. Ya. Ini kita lihat, ambil gambar atau video di masing-masing langkah pekerjaan. Jadi bisa juga Anda memperkuat analisisnya itu dengan membuat gambar atau video ya, untuk bisa diulang, diputar ulang. Oh, kalau pekerjaan ini bahayanya apa? Kan diputar lagi bisa. Oke. Misalnya ini kita lihat ada contoh sederhana, pekerjaan mengganti lampu. Pekerjaan mengganti lampu. Kita buat langkah-langkah pekerjaan itu. Ini ada contoh yang terlalu detail, ada yang kurang detail, ada yang ideal. Terlalu detail misalnya, terlalu detail itu menyulitkan kita sendiri nanti. Ambil tangga dari tempat penyimpanan, ambil lampu yang baru dari tempat penyimpanan, bawa tangga dan lampu, dan seterusnya, panjat tangga, singkirkan pelindung lampu. Jadi di analisis rinci urutan pekerjaan. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan pengurutannya. Ini terlalu detail. Ada yang kurang detail, global aja. Ambil tangga dan lampu, mengganti lampu, letakkan tangga. Udah 3 bagian itu. Nah, ini terlalu simpel. Idealnya misalnya ambil tangga dan lampu yang baru. Kemudian pastikan saklar dalam posisi off. Letakkan tangga di bawah lampu yang akan diganti. Ya. Buka tangga yang akan digunakan dengan sesuai. Gunakan tangga untuk mengganti lampu. Letakkan kembali tangga yang telah digunakan. Buang limbah lampu bekas pada tempat yang sesuai. Jadi ini contoh menyusun aktivitas yang ideal ya dari aktivitas kerja sederhana mengganti lampu. Ini contoh pengisian formulir CSA pada pekerjaan pembersihan siklon, jadi alat putar gitu ya. Sama di dalam formulir CSA itu selalu ada bagian informasi di atasnya. Nama pekerjaan, lokasinya di mana, tanggal penilaiannya kapan, observer atau pengamatnya itu siapa. Misalnya membersihkan plastik pada regrinder dan siklon. Deskripsi pekerjaannya ada 5. Gitu ya. Misalnya deskripsi pekerjaan 1, matikan mesin grinder, lockout dan tag out. Ya. Deskripsi bahaya tidak ada. Kemudian yang kedua,
Aktivitasnya membuka penutup peralatan grinder. Deskripsi bahayanya, kontak dengan pisau pemotong, debu dari plastik dapat terhirup, dan seterusnya. Pengendalian bahayanya misalnya kita harus menggunakan sarung tangan cut resistant dan masker debu. Dan Anda bisa lihat pada aktivitas ketiga, keempat, kelima, deskripsi bahaya maupun pengendalian bahaya. Ya. Kemudian tahap ketiga di dalam JSA itu mengidentifikasi bahaya dan masing-masing langkah pekerjaan. Tadi jenis bahaya, potensi cederanya seperti ini ya. Jadi nanti kalau di dalam jenis bahaya dan potensi cedera bisa Anda ini. Setelah deskripsi bahaya ini, Anda bisa tambahkan kolom di sini. Potensi cederanya itu apa? Gitu. Kontak dengan mesin pemotong misalnya. Potensi cederanya itu terluka. Tambahkan kolom di sini. Kontak dengan debu dari plastik yang kemudian dapat kita hirup. Gitu. Potensi cederanya apa? Misalnya gangguan saluran pernafasan. Jadi, nah ini pengendalian bahaya. Jadi ada deskripsi bahaya, ada potensi cederanya. Mau ditambahkan kolom lagi satu lagi, jenis bahaya boleh juga. Misalnya kalau yang aktivitas 2 ini jenis bahayanya adalah misalnya bahaya debu ya, mungkin bahaya fisis ya. Kontak dengan pisau pemotong gitu ya, bahaya mekanis gitu ya. Jadi langkah-langkah untuk menyusun JSA seperti itu, ini juga sudah saya share ya. Oke, sementara ada pertanyaan soal itu. Oke, untuk yang fault tree analysis sama CSA yang slide satunya Anda bisa baca ya. Ya memang harus dibaca ya ini ya. Kalau hanya mendengarkan aja nggak cukup ini. Harus dibaca memang. Karena mendengarkan kan terbatas juga. Saya memberikan penjelasan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi gini, Pak, kan yang saya tahu dulu saya pernah PKL pas lagi SMK itu, checklist itu kan merupakan melakukan identifikasi resiko itu yang paling mudah dan memang paling banyak dilakukan di perusahaan gitu ya, Pak. Nah, Ya, terus kalau memang kita tahu di sini checklist itu kelemahannya karena dia juga daftar pertanyaannya itu bahasnya tidak mendalam gitu kan. Jadi analisis ini tidak mendalam kan. Jadi kenapa masih sering dilakukan, Pak? Sementara ada langkah di sini untuk mengidentifikasinya dengan fault tree analysis yang sistemnya sistematis gitu. Mungkin itu sih Pak, kenapa masih dilakukan gitu dalam lapangannya. Oke, biasanya kendala di sumber daya manusia biasanya. Dia tidak punya personil khusus HSE atau personil HSE-nya itu terbatas ya. Sehingga dia mengambil metode yang paling umum, paling mudah. Pakai sistem checklist itu. Memang disarankan
Kalau supaya lebih baik hasilnya, bisa pakai fault tree analysis untuk analisis kegagalan itu, kemudian bisa juga dengan JSA yang lebih sistematis ya, merancang langkah-langkah pengendaliannya. Terus bisa juga kemudian direncanakan situ kapan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap langkah-langkah itu. Jadi biasanya soal kemampuan, soal sumber daya. Yang kedua, biasanya perusahaan itu berhitung dengan waktu ya. Karena perusahaan itu mungkin ya komitmennya belum kuat ya, sehingga bagi dia yang penting ada dulu lah kira-kira begitu. Paling tidak sudah menerapkan beberapa tools meskipun sederhana, tapi ya karena waktu ya mereka tidak mau invest terlalu besar soal itu. Karena memang membuat itu semua itu perlu waktu dan jelimet memang itu. Tapi kalau itu dilakukan, itu memang akan memperkecil peluang terjadinya kecelakaan. Dan itu harus disosialisasikan atau diketahui oleh semua pekerja itu. Supervisor dan lain sebagainya. Jadi orang kalau mau bekerja kan ketika tahu JSA, Job Safety Analysis itu, oh bahaya potensinya ini dan lain sebagainya. Dia akan berupaya untuk berlaku yang selamat ya, safe act ya. Kemudian si pemilik perusahaan atau pemilik pabrik atau supervisor atau manajernya itu akan menciptakan satu lingkungan yang aman atau safe condition. Jadi misalnya kalau mesin nggak ada penutupnya, itu kan unsafe condition ya. Jadi mesti dikasih penutup. Sama kayak kamu, kalau dulu motor kan ada rantainya ya, sepeda itu ya nggak ada penutup rantainya, itu akan unsafe condition kan itu kan ya. Kalau anak kecil dibonceng itu kan khawatir kakinya masuk ke situ kan itu. Atau kalau pakai celana atau pakai pakaian panjang yang kainnya itu terbelit ke rantai kan berbahaya. Gitu. Jadi itu unsafe condition gitu ya. Jadi kalau kita tahu FTA, fault tree analysis atau CSA, kita jadi lebih hati-hati kan. Langkah-langkah kita juga lebih cermat, lebih sistematis gitu. Itu Alfian, memang kendalanya biasanya SDM, kemampuan sama biaya dan waktu karena butuh komitmen kuat. Gimana dulu kerja prakteknya? Dulu saya pas SMK kerja praktek di perusahaan produksi injection molding, Pak, percetakan plastik gitu. Jadi bodi-bodi plastik manufaktur. Ya. Oke. Bisa dibayangkan lah gitu. Oke, silakan. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, makasih kembali. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Sudah jam 12:30 ternyata. Saya juga ada rapat FT ini, double Zoom ini sejak tadi pagi ini. Nanti saya sebelum Lebaran mungkin saya akan bagikan tugasnya, tapi nanti dikerjakan setelah Lebaran supaya Anda punya persiapan lah paling enggak itu. Jadi tugasnya berkelanjutan kelompok. Jadi mulai hazard identification, risk assessment sampai risk control, RATS itu. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan itu sebenarnya sama kayak skripsinya senior-senior kamu. Senior-senior kamu itu bikin skripsi HIRAT itu rata-rata itu. Ya bukan semuanya ya, ada beberapa yang bikin itu. Tapi ini kamu kerjakan kelompok karena agak berat kalau satu orang gitu ya. Kelompok juga bisa diskusi. Seandainya penentuan bahaya itu tadi itu memerlukan proses diskusi dengan kolega itu bisa dilakukan.
supaya lebih objektif, lebih tepat. Oke, demikian ya dari saya. Cukup ya. Silakan dipelajari. Nanti kalau seandainya ada hal yang kurang jelas, Anda bisa chat di Google Classroom atau chat di WA saya. Kalau di Google Classroom enaknya saya bisa jawab dan semuanya bisa melihat gitu ya. Jadi Google Classroom dimanfaatkan sebaik-baiknya, nggak sekedar pada saat ada materi aja dijawab gitu. Yang lain juga boleh gitu. Kan lebih enak kalau di Google Classroom itu. Kalau di WA itu kan ya mudah, cuman kan ketika informasinya banyak itu jadi nggak ini. Susah kita mengorganisasikannya. Kelemahannya ya portable, mudah kita bawa, mudah kita ketahui. Tapi kelemahannya kalau sudah menyangkut informasi yang banyak, sudah nggak terkelola dengan baik gitu. Di WA itu. Oke, terima kasih ya. Selamat siang semua ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ya. Oke. Regina masih ada Regina ini. Oh, oke, masih ada ya. Regina ikut puasa, Regina. Regina nggak ada ini ya. Kabur ini. Oke, saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.